kalaulah kaca sudah menjadi gelas, lihat, kalau kaca sudah menjadi gelas, lalu gelas ini apa bagi kaca? Inilah wujudnya kaca, rupanya kaca, kenyataan kaca, bentuknya kaca. Apakah kaca ini sudah menjadi piring dia? Sudah jadi meja kah dia? Sudah jadi cermin kah dia? Cermin, gelas, piring, itulah kenyataan bentuk rupanya kaca sebenarnya. Ini kiasnya. Sekarang kita bawa kepada yang contoh yang sebenarnya. Nah, saya arahkan pelan-pelan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu jangan lupa bangok nak. Kalau lupa bangok mati. Maksudnya gini Pak, Bapak jangan sampai lupa bernapas. Kalau Bapak lupa bernapas, Bapak mati. Tidak sampai ke Kalimantan nanti. Jangan lupa bangok. Lupa bangok mati. Nah, lihat. Sekarang Allah, lihat Allah yang mati tadi telah nyata, telah sempurna wujudnya menjadi Nur Muhammad. Kalau Allah sudah nyata pada Nur Muhammad, perlukah Nur Muhammad mencari-cari Allah lagi? Tidak. Kenapa? Karena Nur Muhammad itulah yang diri Allah lah. Ulang mulia, memantapkan. Kalaulah Allah sudah nyata pada Nur Muhammad, perlukah Nur Muhammad mencari-cari Allah? Tidak. Kenapa tidak? Karena Nur Muhammad itu yang diri Allah. Udah. Kalaulah Allah sudah nyata pada Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad itu apa bagi Allah? Kalaulah Allah sudah nyata pada Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad itu apa bagi Allah? Wujud kenyataan diri Allah, Ainullah, nyatanya Allah. Ini yang Ustaz maksud tadi. Siapa yang sudah memandang Nur Muhammad, lah terpandang Allah tuh. Siapa yang Allah memandang kain, Allah terpandang banang tuh. Siapa yang sudah memandang gelas, sudah terpandang kaca tuh. Kalau tidak terpandang dia kaca pada gelas, tidak terpandang dia benang pada kain, tidak terpandang Allah pada Nur Muhammad, itu butuh sangi tuh. Benar-benar buta tuh. Paham maksudnya itu? Tidak paham ya orang Bapak menyampaikan itu mah. Nah, turun kita ke bawah lagi. Nur Muhammad kan? Nur Muhammad ini tempat apa tadi? Tempat memandang Allah. Sekarang Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam. Nur Muhammad itu sudah sempurna menjadi batang tubuh dan ruh yang disebut insan. Ya. Kalaulah Nur Muhammad itu sudah sempurna menjadi batang tubuh, sudah sempurna menjadi ruh yang disebut insan, manusia, perlukah insan manusia diri Bapak Ibu mencari-cari Allah lagi? Tidak. Kenapa tidak? Karena insan itulah Ainullah. Ya. Insan itulah nyatanya memandang Allah. Insan itulah tempat kezahiran Allah. Jangan salah Bapak Ibu memahaminya. Ya, jangan ngaku-ngaku Allah. Nah, lihat, kita bukan ngaku-ngaku di sini. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan pula ngaku-ngaku Allah. Ya, nanti jangan Bapak Ibu sangka dengan Ustadz, wah kapuasul itu mah. Ustadz mengajari Bapak Ibu bukan ingin jadi Tuhan. Ustadz mengajari Bapak Ibu bukan ngaku-ngaku jadi Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami diri kita tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Itulah yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada wujudku, tidak ada sama basar kalam ilmuku, tidak ada kuda iradat hayatku. Yang wujud, yang sama basar kalam ilmu kuda iradat hayat itu hanya Allah Bapak Ibu.
Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi tadi, man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah Nur Muhammad, ya, kenal dirinya bahwa dirinya ini Nur Muhammad, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal Tuhannya. Kenapa? Karena Nur Muhammad inilah kenyataan Tuhan tuh. Nur Muhammad itulah nyatanya diri Allah itu. Itu maksudnya mencari Allah itu jangan kayak gua-gua. Mencari Allah tuh tak perlu kita bertapa-tapa di hutan belantara, ya. Tak perlu kita ke gunung-gunung, Gunung Bromo namanya, ya. Siku ada gunungnya? Nggak ada dong. Lentung nggak ada dong, mah. Jangan mencari Allah itu di dasar laut. Nah, kalau bapak ibu mencari Allah ke gunung, ke dasar laut, ke hutan dan gua-gua, tidak akan pernah bapak ibu berjumpa doh. Kalaupun berjumpa, yang berjumpa tu gondoruo. Yang berjumpa tu jin, ular, tikui, mencit dan suawak, ya. Nyamuk tidak pernah berjumpa Allah. Untuk mencari Allah, ini bahasa mencari Tuhan mah. Kalau ada awak kaji mencari Tuhan, yo mencari Tuhan ya awak, biar awak selamat. Tapi katakan siapa yang tak berjumpa dengan aku sesat, aku campakkan di dalam neraka Tuhan. Untuk mencari aku, cari aku pada dirimu, karena aku telah berselindung di dalam terang. Apa kata Nabi? Nah, lihat Nabi bilang, man talabal maula bi ghairi nafsin, ya, faqad dolalan baidah. Barang siapa ingin mencari Tuhan, lalu dia mencari Tuhan keluar daripada dirinya, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Supaya kita tidak sesat mencari Tuhan, supaya kita tidak sesat menemui Allah, cari dan temui Allah itu pada diri masing-masing. Disitulah letaknya siapa diri kita ini sebenarnya. Kenapa kok menemui Allah itu mesti pada diri? Makanya Allah bilang, diri kita ini, kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Nah, lihat, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Nah, insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Itulah maksudnya. Siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal aku. Karena akulah yang disebut insan tuh. Jadi insan tuh bukan kita. Insan tuh nyatanya diri Allah. Itu mudahnya. Makanya yang bisa mengantarkan ini. Ini ya, mursyid rohani itu temui dulu. Kalau kita ada temui mursyid rohani tadi, dirinya sebagai pewaris Nabi, dirinya sebagai wali Allah, karena diri rahasia Allah itu tersimpan di dalam dadanya. Carilah dia. Mencari wali mursyid, pewaris Nabi, pewaris Allah, sama bapak ibu mencari mutiara yang berserakan, yang tercecer di gurun Sahara. Payah nak mencari bapak ibu tuh? Amat payah sekali mencari mutiara yang tercecer di gurun pasir, sulit bapak ibu. Tapi walaupun sulit, nah lihat, Nabi sudah memberikan jalannya. Kalau bahasa awaknya tuh cewang di langit tando kehujan. Nggak orang Minang. Nggak orang Minang. Cewang di langit, nih, gabak di langit. Aduh tando-tandonya. Kalau bilang, sanurib ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kewujudan kami pada sekalian alam, pada dirimu, supaya kamu betul-betul mampu memandang aku secara nyata, terang dan jelas, bahwa aku ini telah wujud pada dirimu. Apalah tubsirun, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Nabi juga begitu.
Walaupun sulitnya Bapak Ibu mencari seorang mursyid ruhani, pewaris Nabi dan pewaris Allah, Nabi dah berikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya kata Nabi 3 Bapak Ibu. Tanda-tanda. Yang pertama, apabila engkau lihat wajahnya, apabila engkau lihat wajahnya mengingatkan engkau tentang Allah. Yang kedua, apabila engkau dengarkan kalam-kalamnya. Apa tuh kalam-kalamnya? Nasihatnya, fatwanya, ilmu-ilmunya mengingatkan engkau, ya, mengingatkan engkau mempersiapkan diri untuk menghadapi akan Allah tuh. Semakin dekat kita, semakin kenal kita Allah tuh maksudnya. Jadi kita dengarkan kalamnya, kita dengarkan nasihatnya, kita dengarkan ilmunya, semakin tahu kita, semakin kenal kita, ya, akan Tuhan itu, semakin dekat kita. Yang ketiga, yaitu apabila engkau lihat sifat-sifatnya. Sifat itu apa sawak sih kau? Kelakuan yang parangai yo. Maka mengingatkan engkau mempersiapkan amal dan diri untuk menghadapi matinya engkau berjumpa Allah tuh. Siapa mereka? Carilah. Kenapa? Karena yang diajarkannya cuma 3, yang diajarkannya cuma 3. Kalau udah nampak syarat-syarat zohirnya, yang diajarkannya cuma 3. Yang pertama yang diajarkannya itu adalah tentang tauhid. Tauhid itulah tentang iman. Yang kedua yang diajarkannya itulah tentang fikih. Fikih itu tentang ibadah. Yang ketiga yang diajarkannya itulah namanya tasawuf. Atau tasawuf itulah tentang akhlak. Itu cuma diajarkannya. Ini kurikulum Nabi. Apa yang disampaikan Nabi, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu sebenarnya isi Al-Quran Bapak Ibu. Isi Al-Quran itu apa? Tentang iman, akidah, tentang ibadah, tentang akhlak. Iman tuh ilmunya tauhid. Ibadah tuh ilmunya ilmu fikih. Akhlak itu ilmunya ilmu tasawuf. Maka ibadah itu dia berbicara tentang tubuh. Lihat, ibadah itu dia bicara tentang tubuh. Kena tubuh ini yang kena hukum. Halal, haram, sah, batal, mubah. Nih. Sedangkan ilmu tasawuf, akhlak itu dia berbicara tentang masalah seluk-beluk hati. Bagaimana hati itu bisa sabar, penyayang, paibo. Tuh belajar ilmu tasawuf biar halus budi ini tidak pendendam. Makanya Nabi pernah dituntut oleh sahabat, ya Rasulullah, doakanlah ke orang-orang musyrik itu ya Rasulullah kepada Tuhan, minta kepada Allah ya Rasul, supaya orang-orang musyrik ini diberikan bala bencana, biar Allah murka. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, aku ini diutus Allah bukan untuk menantangkan bala bencana kepada mereka, tapi aku diutus oleh Allah menjadi rahmat untuk sekalian alam nih. Makanya belajar ilmu tasawuf. Hebat pun ibadah kita Bapak Ibu, kita ahli ibadah, ahli sujud, solat duhanya, solat tahajudnya, baca Al-Qurannya oke. Tapi kalau hati kafir tidak ada gunanya Bapak Ibu. Hati kafir lah itu maksud itu hati yang tertutup igi-igi isinya. Ya daripada nya tibo, biarlah nak wak. Tapi kalau nak tibo, biar mau tibo. Itu igi-igi nama tu. Itu nak diterima ibadahnya tu. Tak sah. Makanya jangan dianggap remeh Bapak Ibu kalau ada sebesar zarah sifat sombong
melengket ke dalam hati, itu batu licin, batu penaruang tuh, terhalang kita untuk bisa berjumpa Allah dan masuk surga Allah. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibir. Haram noji, tidak masuk surga umatku apabila di dalam dadanya ada sebesar zarah sifat takbur, sifat dengki, ujub, riya, sok-sok, ongeh, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay, tak bisa masuk surga. Walaupun dia itu ahli ibadah, ahli sujud, ahli zikir, orang surau, orang langgar, orang masaji, orang musola, tak bisa. Karena yang bisa masuk surga itu adalah orang yang hatinya bersih. Karena surga itu bersih, yang menciptakannya itu yang maha bersih. Maka yang bisa masuk ke dalam surga itu adalah diri yang bersih. Nah, jadinya hati-hati, ada ujub. Ujub kita itu bisa karena ilmu kita. Ujub itu bisa muncul karena kesolehan kita. Ujub itu bisa karena ketaatan kita. Sehingga kita banding-bandingkan amal kita dengan amal kawan-kawan kita. Itu tak boleh Bapak Ibu. Ya, kita banding-bandingkan amal kita, sholat kita, puasa kita, duha kita. Padahal kita sendiri tidak tahu kita ini. Apakah tempat kita itu, akhir kehidupan kita itu surga atau neraka, kan tidak tahu kita. Kalau kita tidak tahu amalan kita ini, akhir kesudahannya, kita ditempatkan Allah di surga dan neraka, tidak tahu kita Bapak Ibu. Jangankan itu surga neraka lagi, waktu mau mati aja kita tidak tahu nih, husnul khotimah atau sulul khotimah. Maka jangan kita bangga-banggakan amal kita. Kita beramal bukan untuk dibangga-banggakan. Kita beramal membuktikan kepatuhan dan keimanan kita kepada Allah, bukan untuk diamal-amalkan. Itu ilmu. Itu yang mesti pahami. Belajar, tuntut ilmunya. Dia nanti yang akan menunjuki kita, ya, mursyid robbaniyah yang ada pada diri kita. Itu yang sebut namanya ruh itu yang sebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah nyatanya diri Tuhan. Nah, nyata pada diri Allah. Tapi kita bukan Tuhan. Kita bukan Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Maka Muhammad itulah wasilahnya. Ini yang Allah bilang, ya. Wa yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka mencari wasilah, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Tuhannya. Siapa di antara mereka yang telah melihat Tuhannya. Siapa di antara mereka yang sudah menyaksikan Tuhannya. Yang menyaksikan Tuhan itu Bapak Ibu, yang dekat dengan Tuhan, yang pertama kali mengenal Allah itu, itulah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sudahnya di ruh Bapak Ibu. Maka kenalilah ruh itu yang di Bapak Ibu sebenarnya. Karena Nur Muhammad itu sudah jadi ruhnya, sudah jadi tubuh. Kalaulah Nur Muhammad itu sudah jadi ruh dan sudah jadi tubuh, maka bernama Muhammadlah batang tubuhnya. Dan ruh itu yang dimaksud bertubuh Muhammad lah Bapak Ibu. Selamat. Bukti selamatnya mati nanti tidak membangkai dia. Mati tidak dimakan cacing tanah. Mati tidak hancur kalau dia tidak hilang. Bukan jadi jenglot. Orang yang jadi jenglot itu tuh moksa yang gagal tuh. Ingin panah, akhirnya di jenglotnya. Rambut panjang, kuku panjang, badan ketek sekarang gonya. Buktikan nanti Bapak Ibu. Kalau ada yang mati membusuk dia, itu ada bermasalah tuh. Bermasalah. Wa husila ma fi sudur. Allah akan zahirkan apa yang ada dalam dadanya. Kita ketahuinya nanti waktu mati itu tahunya. Betulkah orang ini soleh? Betulkah orang ini taat? Betulkah dia ini udah mengenal Allah? Di waktu mati itu orang yang jadi saksinya. Anak-anak, istri, suami, cucu, menantu, sahabat, jamaah yang jadi saksinya. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Tapi kalau diri Bapak Ibu sudah bertubuhkan Muhammad, diri Bapak Ibu itu sudah bertubuhkan nur, maka api neraka tidak akan menghanguskannya. Api neraka tidak akan pernah menjilat dan menyentuhnya. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul kepada Umar bin Khattab.
Apa kata Rasulullah kepada Umar? Wahai Umar, tidak masuk neraka orang yang melihat aku, dan tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang melihat aku. Makanya kata Rasulullah apa? Man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, kalau engkau sudah bisa melihat aku, udah sama kamu memandang Allah itu. Apa maksud Nabi itu? Lihat. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku, dan tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang melihat aku. Maksudnya gini. Wahai Umar, kata Rasulullah, apabila engkau Umar telah melihat Nur Muhammad, ini ya Nur Muhammad nih lagi. Wahai Umar, wahai Bapak Ibu, ini bahasa Ustaznya. Apabila engkau wahai Umar, Bapak Ibu sudah melihat Nur Muhammad pada diriku, Muhammad tadi, Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku, Nur Muhammad itu sudah jadi ruh, maka kamu tidak akan masuk neraka. Dan tidak masuk neraka orang yang mana ia melihat orang itu yang telah melihat aku. Walaupun kita dengan Nabi tidak pernah bersobok, Bapak Ibu. Tidak pernah Bapak Ibu bersobok dengan Nabi? Tidak pernah. Walaupun Bapak Ibu tidak berjumpa dengan Nabi, tapi apabila Bapak Ibu sudah melihat Nur Muhammad, ya, maka orang-orang yang memandang diri Bapak Ibu, suaminya, istrinya, anaknya, maka anak dan istrinya sekeluarganya juga tidak akan masuk neraka. Itulah Nur Muhammad itu. Sekarang Nur Muhammad itu bukan hanya pada diri Nabi saja. Nabi itu membawa kabar, membawa berita sebagai contoh dan teladan uswatun hasanah. Itu Bapak Ibu. Tapi diri kita juga hakikatnya sama dengan hakikat diri Nabi. Diri Nabi zahir dan batin asalnya Nur Muhammad. Diri kita zahir batin juga asalnya Nur Muhammad, cuma kualitasnya berbeda. Ya kan? Contoh, kau gale. Gale Bapak Ibu. Pandang gale. Gelas. Ketika Ustaz jatuhkan gelas ini, maka pecahannya ada yang jatuhnya ke situ, ada yang jatuhnya ke situ, ada yang jatuhnya ke sini, ada yang jatuhnya di sini. Maksudnya pecahannya ada yang jauh, ada yang setengah jauh, ada yang dekat, dan ada yang dekat yang betul tuh. Yang Nabi itu yang dekat tuh, yang intinya. Kita ini serpihannya yang tercampak jauh-jauh tuh. Tapi syukurlah kita masih terbaik dari manusia yang lain. Lihat, contohkan ini. Nabi Muhammad itu, ya, melihat kesempurnaan Nur Muhammad, lihat nih, kita turunkan ke bawah, melihat kesempurnaan Nur Muhammad itu sebagai tempat memandang wujud Tuhan, pandang kepada manusia. Lihat nih, sempurnanya kita memandang Nur Muhammad, tempat memandang nyatanya diri Tuhan, pandanglah kesempurnaannya pada manusia. Manusia ini pandanglah kepada seluruh nabi-nabi. Berapa nabi? Berapa Bu? Walaupun tidak berjumpa tapi ingat lah nyawa. 124 ini yang terbaik nih ya. Untuk memandang manusia yang terbaik tadi, pandang kepada 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi, ya, nabi Rasul, pandang kepada 315 nia. Nabi dan Rasul. Untuk memandang kesempurnaan 315 ini, pandang kepada 25 nabi dan Rasul. Untuk memandang kesempurnaan 25, pandang kepada yang 5, ulul azmi. Untuk memandang yang 5, pandang kepada yang 1. Siapa tuh? Muhammad baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mengenal itu disadarkan dalam beliau. Maka beliau itu kesempurnaannya. Beliau nabi, beliau rasul. Memang beliau itu manusia biasa, tapi bukan manusia biasa seperti kita berkualitas. Karena nabi dan rasul mendapat wahyu dan petunjuk. Beliau contoh dan teladannya. Maka sebaik-baik contoh dan teladan mengenal Allah, berakhlak, bertauhid, beribadah ya Rasulullah itu Bapak Ibu. Baru setelah itu, para wali Allah. Tuh dia. Tuh Bapak Ibu. Jadi
Berguru kita, carilah guru kita itu seorang mursyid, waliullah, pewaris Nabi dan pewaris Allah. Dia yang akan menunjuki kita bagaimana Bapak Ibu bisa berjumpa dengan mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah itu Nur Muhammad. Pada diri kita tuh ruh. Aruh itu yang disebut rasul namanya Bapak Ibu. Rasul. Mencari Allah itu dengan rasul. Orang lihat tahu rasul? Rasa. Nah. Kalau ibu mencobakan makanan lama atau tidaknya di mana Bapak Ibu? Di rasul. Rasul lama di mana? Di lidah. Asam, asin, manis, kelat itu di lidah. Itu rasa jasmani. Kalau rasa ruhani di mana? Rasa ruhani di mana Bapak Ibu? Di hati. Sakit banati dia. Sakit banati. Ya. Padahal nak duga tersinggung tapi sakit banati dia nah. Gitu. Itu. Rasul itu tidak bisa menipu Bapak Ibu. Sekarang apa arti rasa? Rasa itu artinya rahasia Allah. Rahasia Allah itu maksudnya Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu firman Allah tuh. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat menjadi rasa dia Bapak Ibu. Rasa ini Rasul Allah kepanjangannya. Yang Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu. Lihat. Ustadz kupas nih habiskan ya.